Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja karena kita hidup di bumi Indonesia, mempedomani, menghayati dan mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa bernegara sehari-hari. Pemirsa, sengaja memang kami sering menampilkan gambar hikmatologi. Tentu saja agar kian dikenal apa maksud dari hikmatologi itu. Tetapi kali ini, karena kami sudah pernah menguraikan latar belakang dari riset yang menemukan hikmatologi, maka kali ini kami mengajak diri kami sendiri dan saudara-saudara yang meminati pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memberikan sumbangsih pada alur pikir filsafat yang sudah demikian mengakar kuat, maka hikmatologi diharapkan tampil untuk melengkapi khasanah dari filsafat yang sudah terlanjur diyakini sebagai induk ilmu pengetahuan. Kami menyepakati bahwa jika dikatakan sebagai induk pola pikir manusia, tentu sangat bijaksana. Tetapi ketika dikatakan induk ilmu pengetahuan, maka perlu dikaji ulang terus-menerus oleh seluruh anak manusia. Kali ini sengaja kami tampilkan sabdana yang ke-16.691, politik bagian pertama. Pertalian dengan imanial, yakni adalah keimanan dari seorang muslim yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah hamba yang berusaha untuk menyerahkan diri, berpasrah diri kepada Allah melalui hukum-hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran dan teladan as-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Namun kali ini kami persandingkan, bukan dipertentangkan, bukan dicampur adukkan. Kami persandingkan dengan imanial, yakni adalah keyakinan saudara-saudara kami yang ada di agama Konghucu dengan kitabnya yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan ini merupakan hadiah istimewa dari saudara kami, ya, Bapak Liang. Ini mohon maaf, jadi kami karena tidak memakai teks gini ya. Jadi Bapak Liang ini adalah seorang pengurus pusat dari Matakim. Lebih baik kami cari di sini ya, karena nampaknya tidak ada kalau di sini ya. Yang ada itu di buku beliau yang merupakan terjemahan dari beliau. Ini tidak ada di sini ya. Nah, jadi Bapak Liang ini adalah, kalau zaman kita masih remaja, sahabat pena. Dan kami mengenalnya lewat webinar 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau menghadiahi saya
di samping kitab suci agama Konghucu ini, Sisu, yaitu kitab yang 4, juga ada 2 buku tentang dialog Konghucu. Ya, terima kasih Bapak Liang. Ya. Mudah-mudahan amal baik ini menambah rasa persaudaraan kita. Nah, imanial yang kami maksudkan itu adalah untuk mewadai keimanan dari kitab suci versi apapun, termasuk di dalamnya Konghucu, ya, kemudian kitab-kitab suci dari Hindu, Buddha, dan yang lainnya, termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi imanial ini adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Kalau di Indonesia tentu saja 6 agama yang diakui, dilegitimasi, disahkan oleh pemerintah. Tentu saja dengan varian-varian yang banyak, Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dikatakan di dalam Taiha atau ajaran besar di bab utama? Di dalam Taiha itu dikatakan bahwa menggelimangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan mencapai puncak kebaikan. Jadi kalau kita mencoba memahami, mudah-mudahan kami tidak salah, ya, ketika kita berbicara politik dalam kaitannya dengan kitab suci Konghucu, yaitu Sisu, ya, bagaimana kebajikan itu bergelimang, artinya mencuat, mengemuka. Bukan kenistaan atau saling menista yang mengemuka. Jadi bergelimang kebajikan yang bercahaya. Ini kalau di dalam Islam ada kalimat nur ala nur. Bahkan di dalam puji-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW itu ada anta samsu. Nah, wujud dari kebajikan yang bercahaya, kalau bercahaya itu pasti timbulnya karena adanya sinar, ya, atau dari dalam diri itu, fungsinya adalah untuk mengasihi rakyat dan mencapai puncak kebajikan atau kebaikan. Jadi ketika kita berbicara politik, maka tidak ada hal yang nista. Jadi tidak pada tempatnya kita mengatakan politik uang. Jika yang dimaksudkan adalah membeli suara. Tetapi politik uang jika dipakai sebagai simbolisasi bahwa politik itu berharga, bisa diterima oleh siapapun. Namun jika kedaulatan rakyat dibeli, dimobilisasi dengan sembako, dengan aneka ragam janji-janji yang seringkali tidak ditepati, maka menggandengkan politik dengan uang, dengan harta benda, itu adalah kekeliruan. Kalau tidak harus disebut kesalahan. Mengapa keliru? Karena yang menggandengkan itu tidak paham. Tetapi kalau yang menggandengkan itu sudah paham tentang ilmu politik, maka itu adalah bentuk kesalahan. Nah pemirsa, dengan ajaran besar dari kitab suci Konghucu itu, mari kita lihat apakah Islam menempatkan ilmu politik itu ada di garda depan, atau bahkan mendasari semua keilmuan, terutama ilmu politik. Sabdana yang saya sampaikan tadi, yang ke-16.691 politik
bagian pertama. Maliki Yaumiddin, sumber segalanya ilmu politik insani. Tanpa ayat politik batal sujudnya kepada ilahi. Bagiku politik itu hikmat kepada Allah sehari-hari. Saling hormat kepada sesama di setiap tapak kaki. Memahami, menghayati, dan mengamalkan politik dengan hati. Pemilihan umum dengan kedaulatan hati pasti damai. Tahun politik hal biasa karena pembelajaran sehari-hari. Pemirsa, Malik Yaumiddin, mengapa kami jadikan sumber segalanya dari ilmu politik? Karena kalau kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir, dari Fi Jalalil Quran, Sayyid Qutb, kemudian kita baca juga dari Buya Hamka dengan Al-Asarnya, dari Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan Al-Misbahnya, kemudian kita juga baca dari Kementerian Agama bersama timnya yang sejak tahun 70-an merintis hingga yang kami kenal sampai 2011. Semua mengakui bahwa Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maknanya bahwa Al-Malik, jadi kita boleh berbeda definisi atau pengertian, tetapi sumber ini bagi umat Islam mestinya adalah satu kesatuan pendapat, yakni Al-Malik itu adalah Allah yang maha memiliki kekuasaan. Karena maha memiliki kekuasaan, maka Allah menciptakan manusia sebagai Khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard, wakil atau diberikannya delegasi kewenangan oleh Allah kepada manusia itu tidak bisa mengatur mutlak dari manusia itu sendiri. Karena itu Malik Yaumiddin kami ambil sebagai landasan Al-Malik itu ilmu politik. Dengan sadar bahwa Al-Malik itu sumber dari tahta, dari kuasa, dari pemerintahan, maka harapannya nilai ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam Pancasila itu betul-betul mampu terejawantah, diejawantahkan dengan atau melalui rencana strategis di tingkat pusat sampai dengan program teknis di tingkat paling bawah, yakni adalah pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa itu sendiri pun juga tidak mampu melaksanakan sendiri, mesti dibantu oleh masyarakat yang diorganisasi lewat rukun tetangga dan rukun warga. Termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Dalam riset kami tahun 1997 termasuk di dalamnya adalah pranata sosial yang bersifat formal maupun informal. Karena itu kami mengatakan ya, ini sebagai bentuk data, tanpa ayat politik batal sujudnya kepada ilahi. Jadi mukminin dan mukminat jika sholat meninggalkan ayat Malik Yaumiddin maka jelas itu batal, tidak sah sholatnya. Bagiku itu bukan aku ya, seperti Indonesia tanah airku, bukan ku-nya itu aku, namun bagiku itu adalah kami, kita. Bagiku politik itu hikmat kepada Tuhan sehari-hari. Jadi mukminin dan mukminat itu berhikmat kepada Tuhan sehari-hari. Saya yakin saudara-saudara kami yang Konghucu juga begitu. Ya, dalam menggemilangkan kebajikan itu bukan setahun sekali pada saat Imlek, tidak demikian, tapi setiap hari. Karena itu bagi mukminin dan mukminat, bahkan saudara-saudara kita yang beragama lain pun juga tidak perlu gagap. Karena itu
ojo gumunan, ojo kagetan, kata sesepuh Jawa. Jangan mudah terkejut kita. Wah, tahun politik. Ya biasalah. Artinya biasa itu ya tidak harus gagap. Apalagi ada yang mengatakan bahwa waspada dengan kebrutalan pemilu kada di tahun 2024. Sudah yang ngomong ini bukan ahli politik, hanya orang-orang LSM ya, yang tidak, mohon maaf sekali lagi, tidak sekolah di Fakultas Ilmu Politik. Nah, berbicaranya menakutkan. Judulnya dibuat bombastis sedemikian rupa hanya karena dia berpengalaman menjadi suatu kelompok tertentu yang waktu itu ya berseberangan dengan pemerintahan. Karena kesadarannya seperti itu akhirnya mendapatkan tanggapan di sana sini. Artinya diberi panggung. Ketika diberi panggung, apa saja yang diomongkan seolah-olah itu adalah kebenaran. Meskipun tentu saja tidak semua orang menganggapnya begitu. Tetapi anak-anak muda ya, itu menganggapnya wah ini hebat, ini mesti benar gitu ya. Bagiku politik itu hikmat kepada Allah sehari-hari itu adalah bagaimana kita yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW bahwa bu istuli utami mama karimal akhlak itu diwujudkan dalam sehari-hari. Jadi tugas Rasulullah menyempurnakan akhlak yang di depan, di garda depan sebagai mukminin dan mukminat mewujudkan akhlak dalam berpolitik, saling hormat kepada sesama di setiap tapak kaki. Jadi kemanapun kita melangkah, bendera apapun sekarang saudara-saudara kita itu menjadi partisipan politik, maka langkah kakinya itu menapakkan langkah-langkah kaki yang terpuji. Memahami, menghayati dan mengamalkan politik dengan hati. Artinya bahwa kebijakan itu tidak mungkin dipersandingkan dengan keburukan hati. Karena itu kebijakan pasti dipersandingkan, di satu padukan dengan kelembutan hati. Karena itu pemilihan umum dengan kedaulatan hati pasti damai. Jadi kalau orang-orang yang punya duit itu tidak berusaha memobilisasi massa dengan harta bendanya, tetapi justru mendidik rakyat dengan bijaksana, maka tahun politik hal biasa karena pembelajaran sehari-hari. Jadi partisipasi politik bagi owner, pemilik partai-partai politik itu bukan membagi-bagi sembako, membagi-bagi gerobak, bukan itu saja. Itu adalah bantuan langsung, tetapi bantuan yang tidak langsung dalam pengertian mendidik bangsa itu adalah bagaimana jika Islam Malik Yaumiddin itu menjadi sumber, menjadi rohnya dari ilmu politik, sehingga politik itu tidak dikatakan kotor, menjijikkan, tapi politik itu adalah indah. Karena di sana ada gemilangnya kebajikan ya, dalam bahasa Konghucu ya, dan cahaya-cahaya kearifan serta wujud dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia kian hari semakin tersadar kita bisa berbeda dalam segalanya, tetapi Bhinneka Tunggal Ika di bawah naungan dasar negara Pancasila dan ideologi bangsa Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin.